Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kemarin tentang prinsip dasar akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Iman seseorang tidak akan sempurna sampai ia meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku imannya sangat luar biasa, tapi ada salah satu ucapan atau perbuatan dari kanjeng Nabi yang dia tidak imani, dia tidak percayai, berarti itu apa? Imannya bohong. Kenapa? Karena iman bisa sempurna kalau kita mempercayai sepenuhnya dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bon, tentang kehidupan setelah kematian. Kabar ini antara lain ini. Ini berarti kabar dari Rasulullah yang melalui wahyu dari Allah yang harus kita percayai. Maka seandainya ada golongan yang tidak mempercayai dari salah satu kabar ini, berarti bukan golongan apa? Bukan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini kita menjelaskan golongan ahli sunnah wal jamaah. Kalau seandainya ada golongan yang tidak mengimani, tidak meyakini salah satu dari ucapan beliau, maka itu bukan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita, poinnya itu ada 9 poin yang merupakan apa namanya kabar atau berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita yakini kebenarannya, yang harus menjadi pegangan kita, baru kita bisa dikategorikan sebagai golongan yang ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, ini meyakini adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi ada yang namanya soal tanya jawab yang apa namanya, yang diberikan oleh dua malaikat yang menanyakan kepada manusia saat manusia sudah meninggal. Dan ceritanya kan orang kalau udah meninggal nih dikubur, orang yang takziah itu sudah pulang 7 langkah, itu malaikat datang. Malaikat datang nanyain man robbuka, siapa Tuhan kamu, madinuka, apa agama kamu, man nabiyuka, siapa nabi kamu, ditanyain begitu oleh malaikat. Dan ini harus kita percayai. Ada kan golongan yang tidak mempercayai pertanyaan di alam kubur, banyak. Nah, ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kabar ini adalah kabar yang datang dari Rasulullah. Nah, kedua malaikat tadi adalah sosok yang menakutkan. Mana jenenge nanya di alam kubur, gimana gak menakutkan kan? Seorang hamba akan didudukan di dalam kubur dengan ruh dan jasadnya. Kemudian ia akan ditanyai tentang tauhid dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Mereka berdua adalah fitnah yang ada di dalam kubur. Pertanyaan mereka adalah awal fitnah setelah kematian. Nah, ini harus kita percaya bahwa poin pertama yang harus kita yakini bahwa ada pertanyaan yang dikeluarkan oleh dua malaikat tadi yang menyeramkan, menanyakan tentang apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Itu harus kita percayai. Dan itu merupakan awal fitnah setelah kematian. Maksudnya bagaimana awal fitnah? Awal fitnah itu adalah apa namanya, cobaan kita, apakah memang benar kita diakui sebagai orang mukmin yang benar, apakah kita hanya sebagai label saja mukmin. Di dunia ini kita kan ngaku mukmin nih, ngaku beriman kan kita kan, semuanya ngaku beriman, tapi awal fitnahnya di sini nih. Ustaz, saya belum ngapalin. Gak usah diapalin, yang jawab itu bukan mulut kita. Jadi kita didudukan, roh jasad kita ada, ditanyakan. Yang jawab itu bukan mulut. Mulut kita sudah terbisu, tertutup sudah. Gak bisa alasan. Yang jawab adalah amal, perbuatan kita. Siapa Tuhanmu? Yang jawab hati kita bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Yang jawab adalah hati kita, keyakinan kita bahwa nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, beriman terhadap adanya siksa kubur dan meyakini bahwa hal itu benar adanya.
Kita harus meyakini bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi, yang nyata, yang selama-lamanya. Kehidupan di akhirat itu yang sebenarnya kehidupan yang nyata. Sekarang ini kalian lagi main di dunia ini. Kalian di dunia itu lagi main. Paling lama ya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ada yang mungkin 100 tahun lah. Itu paling lama. Paling lama. Tapi kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki nanti setelah kalian mati. Kalian, bukan saya. Setelah kalian mati baru itu di kuburan, itu mulai dari awal kehidupan yang abadi. Dan harus kita yakini bahwa ada yang namanya siksa kubur. Makanya kan banyak dikisahkan di kitab itu, kuburan itu hanya sejengkal tanah kan. Tapi kalau kita amalnya bagus, amal soleh kita luar biasa, maka kuburan itu akan nampak seperti taman yang sangat luas dan tanpa batas. Tapi kalau seandainya kita nggak punya amal baik, ya sudah, kuburan itu seperti yang kita lihat. Sempit, menyeramkan, banyak ulat, dan lain sebagainya. Ya kita harus mempercayai bahwa di alam kubur itu ada siksaan. Ada siksaan di alam kubur itu. Bagi siapa? Bagi orang yang, apalagi orang yang bukan, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, ya kan? Tidak menjalankan rukun iman, tidak menjalankan rukun Islam. Ada siksa. Nah, kalau kalian mau tahu, mau bukti ya silahkan mati dulu, baru dirasakan. Ya kalau kita kan sekarang belum mengalami kan? Belum mengalami kita kayak apa di kuburan siksanya itu belum mengalami. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang siksa kubur itu luar biasa loh, Masya Allah. Luar biasa siksa kubur itu. Masya Allah. Luar biasa. Pun itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita harus meyakini adanya malaikat mungkar dan nakir yang menanyakan di alam kubur. Itu yang pertama harus kita percayai. Terus yang kedua harus kita percaya lagi apa tadi? Adanya siksa kubur. Itu harus kita yakini. Yang ketiga, meyakini adanya timbangan amal yang memiliki dua sisi. Nanti di yaumul hisab, hari perhitungan, ya, atau yaumul mizan, itu kita dikumpulkan dan nanti ditimbang amal kita. Dipanggil, siapa ini namanya? Inaya sama mama, binti siapa? Datang. Datang itu malaikat sudah siap dengan petugasnya itu menyiapkan itu yang namanya timbangan amal yang memiliki dua sisi. Sisi kanan amal baik, sisi kiri amal jelek, amal buruk. Ketika ditimbang seret, oh saudari Amalia, ini amal baiknya 80%, amal jeleknya 20%. Berarti kan beratan amal baik. Oh, berarti ini siksanya 20% di neraka. Kan begitu. Sudah lanjut. Semua manusia tanpa terkecuali. Semua manusia yang mukallaf. Ya, semua manusia yang meninggalnya itu setelah mukallaf. Karena dia dipertanggungjawabkan itu amalnya. Kalian di dunia itu Masya Allah. Jangan heran jangan kaget nanti kalau kalian ditimbang amalnya, kebanyakan amal baiknya. Jangan kaget. Atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Karena semua amal yang kita laksanakan sedikit apapun dan kadang kita tidak tahu itu amal baik, itu dicatat loh. Bahkan sampai di hadis itu dijelaskan sampai apa? Memindahkan duri di jalan. Memindahkan duri di jalan itu luar biasa dicatat sebagai amal baik. Semua amal baik dikumpulkan dan dicatat rapi oleh malaikat. Begitu juga sebaliknya amal jelek juga begitu. Makanya jangan kaget. Pun, artinya kita harus meyakini bahwa di akhirat nanti ada timbangan amal yang memiliki dua sisi. Pun, amal baik akan berbentuk kebaikan di sisi timbangan yang berupa cahaya, sedang amal yang jelek berada di sisi timbangan yang gelap. Jadi kayak gitulah ibaratnya. Ada dua sisi, amal baik dan amal jelek. Itu yang ketiga, harus kita yakini. Pun, yang keempat,
meyakini adanya jembatan yang bernama apa? Shiratal Mustaqim. Itu harus kita yakini itu. Makanya jangan sampai ketika ada ustadz kalian, kiai kalian yang cerita tentang akhirat ini, kalian anggap wah itu fiksi itu. Ngada-ngada itu, jangan sampai itu. Kenapa? Berkaitan dengan akidah loh ini. Kalau saja kita sampai tidak yakin dengan itu, maka ahli sunnah wal jamaah kita itu dipertanyakan. Banyak golongan yang mengaku Islam tapi tidak mengakui kehidupan setelah akhirat, ada. Tidak mengakui adanya timbangan. Pokok ketika sudah mati dalam kubur, surga neraka gitu aja. Ada golongan yang semacam itu. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka kita harus mempercayai ini. Jadi yang keempat tadi apa? Meyakini adanya jembatan mustaqim. Nah, jembatan itu melintang di atas neraka jahanam. Jembatan tersebut lebih tajam dari pedang dan lebih lembut dari rambut. Jembatan itu akan menggelincirkan setiap kaki orang kafir yang melintas di atasnya. Masya Allah. Sedang orang muslim yang akan melintas dengan mudah hingga mereka sampai ke surga tempat yang abadi. Jadi kalau kita gambarkan ini, karena kita kan belum tahu nih. Cuma kita gambarkan dari beberapa kitab-kitab yang kita pelajari. Jadi Shiratal Mustaqim itu jembatan yang panjang, di bawahnya itu neraka. Bagi orang non muslim, mohon maaf, orang yang tidak sejalan dengan pemikirannya dengan kita, mungkin agamanya beda, non muslim lah saya bilang, non muslim atau orang kafir, itu akan melihat jembatan itu kecil, tajam. Jadi baru jangan 2 langkah 3 langkah, baru 1 langkah itu sudah belah jadi 2 orang lewatin itu, masih tergelincir ke neraka, plung neraka. Tapi bagi kita orang muslim itu melihat amalnya, semakin banyak amal kita, maka jembatan itu terlihat masya Allah luar biasa, lebar, sejuk. Bagi orang muslim yang amalnya banyak baiknya. Pun juga begitu bagi muslim yang muslim tapi amalnya jelek, ya kelihatan sempit kayak gang rumah kalian itu yang gak aspalan itu. Yang gak ada batakonya, yang kalau hujan becek-becek gitu. Jadi tergantung amalnya. Ya, tergantung amalnya. Makanya perbanyak amal itu biar kita ngelihat jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan tol pun. Itu yang keempat ya, paham ya? Harus meyakini adanya jembatan Shiratal Mustaqim yang melintas di atasnya neraka. Tajamnya bagaikan 1000 pisau. Kecilnya bagaikan sehelai rambut. Itu dilihat dari sisi pandangan orang non-mus. Awas lo ya, habis ini usah tanyain satu-satu. Gak bisa pentung mereka. Pun. Yang kelima, kita harus meyakini adanya telaga yang mengalir di telaga Rasul, namanya telaga Rasulullah. Di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang mukmin, orang yang beriman, termasuk kita, ya, mana tadi, akan merasakan sejuknya air tersebut sebelum mereka memasuki surga. Jadi setelah ditimbang nih, ini kejadiannya itu nanti di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu masya Allah luas banget, panas luar biasa dan lain sebagainya lah ceritanya. Bagi orang non muslim, orang kafir. Kalau kita ya lumayan lah, ada iup-iupnya. Semua orang itu telanjang tanpa sehelai benang pun. Wes, semua manusia dikumpulkan, mulai manusia zamannya Nabi Adam sampai manusia zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kita melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, setelah selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim itu, sebelum masuk surga, kalian dipersilahkan monggo gitu. Dipersilahkan apa? Untuk merasakan meneguk air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, katanya rasanya itu melebihi manisnya madu. Putihnya, warnanya melebihi putihnya susu murni. Bukan susu ABC yang ada di toko-toko itu, bukan. Masya Allah. Itu namanya telaga Rasulullah. Siapapun yang minum air telaga itu, walaupun hanya sekali glegek begitu, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Selamanya, forever. Itu air, saking luar biasanya air itu. 1 kali teguk, 1 kali minum,
hilang dahaga kita selama-lamanya, kan begitu. Insya Allah luar biasa. Lebar telaga itu sejauh perjalanan 1 bulan. Jalan kaki 1 bulan itu kalian hitunglah, kalau mau ngitung, nggak tahu juga Ustaz berapa kilo itu. 1 bulan kalian jalan kaki nih, nyampe mana? Itu telaganya sebegitu luasnya. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Di sekeliling telaga itu terdapat cawan sebanyak jumlah bintang di langit. Cawan, tahu cawan nggak? Nah, pinter. Nah, cawan, gelas yang indah. Ada berapa cawannya di sekeliling telaga itu? Sebanyak apa? Jumlah bintang yang ada di langit. Ada yang tahu? Enggak terhitung. Jadi nggak akan bakalan ngantri kayak kalian ngambil kos nasi di pondok. Karena saking banyaknya gelasnya, minum surga, minum masuk surga, minum masuk surga. Enak bener ya, Masya Allah. Pun, selanjutnya yang ke-6, percaya dengan adanya hisab, penghitung amal tadi. Kalau tadi kan timbangannya nih, yang sekarang penghitungan amalnya. Dalam prosesnya, dengarkan, manusia berbeda-beda. Ada yang dipersulit, ada yang mendapatkan kemudahan, ada pula yang masuk surga tanpa dihitung amal perbuatannya. Siapa itu? Mereka adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah, waliullah, nabiullah. Itu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah itu nggak ada dihisabnya itu langsung, oh iya, di absen tok, surga gitu. Ada yang semacam begitu atas kehendak Allah. Makanya kita jangan sepelekan amal, yang kadang amal itu menjadikan kita selamat di akhirat. Jangan menyepelekan amal kecil, amal yang baik, karena mungkin amal itu adalah amal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kita, mohon maaf, mengandalkan amal kita itu tidak ya mungkinlah kita ngaca ya. Mungkin kemaksiatan kita lebih banyak daripada amal kita. Bener nggak ini? Bagi kalian. Ya bagi saya juga kan begitu. Bagi Ustadz juga. Nah, karena manusia ini kita Masya Allah banyak sekali melaksanakan dosa yang kadang kita tidak sadari. Pun. Jadi yang ke-6, percaya adanya hisab atau penghitungan amal. Pun. Yang ke-7 langsung biar cepat. Yang ke-7, meyakini bahwa semua orang yang memiliki iman, kalian iman gak ini? Iman gak ini? Iman. Yang masuk ke neraka enggak ini? Oh. Akan dikeluarkan walaupun setelah disiksa terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang tersisa di neraka jahanam bagi orang muslim. Kalian ini semuanya masuk surga. Termasuk Ustadz. Cuma disucikan dulu. Nah, karena kotorannya ini luar biasa bandelnya. Cara nyucikannya ya dicemplung neraka disit. Dimasukkan ke neraka dulu. Makanya kan kadarnya seberapa. Makanya tadi ditimbang tuh. Siapa namanya tadi? Rofiatul Adawiyah sumama. Nah, ditimbang amal jeleknya 20%. Nah 20% ini dihilangkan, dibakar di neraka. Maka kita harus yakini apa tadi? Semua orang muslim pasti masuk surga setelah disucikan. Setelah dosanya dibakar itu di neraka. Bon. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Kita harus percaya, beriman dengan adanya syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja. Syafaat itu nanti kalian di presentasi aswaja. Pertolongan itu, syafaat itu bukan hanya diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga para nabi, para aulia, para ulama, para syuhada, dan sebagian orang mukmin sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contohnya? Contohnya anak yatim. Anak yatim itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Atau anak yang meninggalnya sebelum balik sumama. Itu juga bisa menolong orang tuanya. Dan banyak kategori-kategori orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Namanya
syafaat. Tapi syafaatul a'zam, syafaat yang terbesar adalah syafaat yang dikeluarkan oleh baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau inilah satu-satunya yang berani mengentaskan kalian dari kesulitan, ke apa ya, kesengsaraan, ke apa lagi, kepanasan, ke penderitaan. Dalam mahsyar itu orang ribut, dikumpulkan jadi satu. Semua manusia dari mulai zamannya Nabi Adam sampai kalian ini dikumpulkan jadi satu. Semuanya seperti halnya waktu terlahirnya. Orang pekewo itu kesulitan, minta pertolongan, ya Allah, minta pertolongan ke siapa ini? Minta tolong sama Nabi Adam karena beliau adalah orang pertama yang diciptakan oleh Allah sehingga muncul kita. Gak bisa Nabi Adam. Minta lagi. Pada akhirnya yang memberikan syafaat pertolongan mengentaskan manusia itu dari alam mahsyar tadi terus sampai ke menuju ke jembatan Shiratal Mustaqim adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon, itu yang yang terakhir, yang ke-9. Sudah 9 aja. Pokok nggak hafal tak pentung. Bon, yang ke-9, orang bisa dikatakan sebagai golongan dari ahli sunnah wal jamaah kalau mempercayai yang ke-9 ini. Dari nomor 1 sampai nomor 9. Apa itu? Meyakini, awas. Meyakini keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ada golongan Syiah yang benci dengan Ahlul Bait, ada. Ada golongan yang sangat mendewa-dewakan Sayyidina Ali sehingga menganggap sahabat lain itu keluar dari Islam. Ada golongan ekstrim itu. Bahkan ada yang tidak mengakui kepemimpinan atau kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya. Kita harus meyakini bahwa semua sahabat Nabi Muhammad SAW mereka adalah orang yang mulia, mempunyai keutamaan di sisi Allah. Harus yakin itu. Serta meyakini bahwa yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Semuanya sahabat itu mulia, tapi kemuliaan itu setelah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dan selanjutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena beliau-beliau inilah, para sahabat Nabi inilah yang menjadi penerus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita sebut sebagai khulafa. Jauh sesuai dengan urutan. Yang menggantikan Nabi Sayyidina Abu Bakar, yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar terus Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar digantikan oleh setelah Sayyidina Utsman digantikan oleh Sayyidina. Nah, baru setelah itu terputus. Khulafaur Rasyidin itu cuma ada 4. Setelahnya itu Muawiyah dan lain sebagainya itu bukan Khulafaur Rasyidin tapi pemimpin. Kalau zaman sekarangnya presiden. Catatan penting, barang siapa yang meyakini hal tadi 9 tadi, kok 9 sih? Gini, 9 tadi ya, dari yang pertama sampai tadi yang terakhir, meyakini hal tersebut, maka ia termasuk golongan yang benar dan tergolong ahlu sunnah wal jamaah serta terhindar dari kesesatan dan golongan yang ahlu bid'ah. Bukan golongan ahlu bid'ah. Kita harus yakin 9 tadi sudah. Selamat sudah. Pasti kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Ini masuk surga ini. Itu janji Rasulullah kan. 73 golongan, semuanya neraka, 1 yang masuk surga. Golongan ahli sunnah. Kita bisa dikategorikan sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah kalau meyakini ke-9 keyakinan tadi. Ahli sunnah wal jamaah. Harus yakin. Semoga kita semua diberi keyakinan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat konsisten dalam memegang teguh ajaran agama Islam. Amin. Ini doanya pengarang bukunya. Kesimpulan. Masih ada waktu 10 menit. Sampai jam 9 kan ya? Ya, 10 menit. Habis ini Ustadz ngajar lagi jam kedua. Kesimpulannya, perhatikan. Keyakinan dasar dari doktrin Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah adalah
dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan dari zatnya, nggak terpisah. Kalau manusia kan punya sifat itu terpisah. Manusia bisa mendengar, tapi kalau telinganya dipotong, nggak bisa mendengar. Manusia bisa berbicara karena punya mulut. Kalau mulutnya itu dilakban, nggak bisa ngomong. Kayak kelas 3 ini. Enak dilakban aja. Tuh, setiap orang yang beriman wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan yang layak dengan keagungannya. Tidak ada sedikit pun sifat yang melekat pada zat Allah yang menunjukkan kekurangan. Semuanya adalah sifat yang sempurna. Seorang mukmin, awas, harus meyakini bahwa Allah mustahil memiliki sifat yang kurang. Memiliki sifat yang tidak layak. Seperti manusia memiliki sifat itu, ya kan? Pun sebenarnya, ini perhatikan, sebenarnya ulama ahli sunnah wal jamaah tidak membatasi sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dengan sejumlah sifat tertentu. Setiap sifat kesempurnaan yang layak disandangkan kepada Allah, keagungan Allah, maka sifat tersebut layak kita nisbatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat Allah itu sebenarnya tidak terbatas pada 99 atau biasa kita kenal dengan nama Asmaul Husna. saja. Tidak terbatas dengan itu saja. Semua sifat yang layak, yang patut dimiliki oleh Allah dan sifat itu sempurna, maka itu adalah boleh dinisbatkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun tidak hanya berhenti di situ, kita juga harus meyakini atas keberadaan sejumlah rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kesimpulannya seperti itu. Minggu depan kita nanti akan membahas tentang tokoh-tokoh aswaja. Minggu depan kita gantian kalian yang presentasi tadi ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalian santai dulu. Di sini nanti menunggu jam keduanya pelajaran apa? Tahfidz. Oh, tahfidz nggih. Kurang lebihnya maaf. Akhir kata ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.